Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Di antara Bapak Ibu pasti ada yang mengenal satu lagu sekolah minggu yang sering kali dinyanyikan. Jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Ingat kan lagu itu? Lagu tersebut diambil dari Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Seringkali tanpa kita sadari, hati kita dan pikiran kita dipenuhi oleh kekhawatiran. Ada banyak alasan mengapa kita khawatir. Kita khawatir karena masalah keluarga yang tidak terselesaikan. Kita khawatir dengan kondisi anak-anak kita. Kita khawatir akan pekerjaan kita. Kita khawatir akan masa depan kita yang belum pasti. Kita khawatir akan usaha kita. Kita khawatir akan kesehatan kita. Banyak hal yang kita khawatirkan. Di dalam Alkitab, selain dalam Matius pasal 6 tadi yang kita sudah nyanyikan sedikit, ada banyak yang mencatat tentang kekhawatiran. Salah satunya ada di dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Janganlah khawatir mengenai apapun. Dalam segala hal, berdoalah dan ajukanlah permintaanmu kepada Allah. Apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu selalu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Tuhan menghendaki kita untuk tidak khawatir mengenai apapun juga. Sebaliknya, kita disuruh untuk menyatakan segala permohonan doa kita dalam doa. Apa yang kita ingin sampaikan, kita nyatakan di dalam doa. Selain itu, di dalam doa, apa yang harus kita katakan? Kita juga harus mengucap syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dikatakan, apa yang kalian perlukan, beritahukanlah itu kepada Allah dengan mengucap terima kasih. Jadi selain kita menyatakan permohonan doa kita menyatakan permintaan kita juga harus mengucap terima kasih, mengucap syukur. Rasanya sesuatu yang bertolak belakang. Ya, pada saat kita khawatir, sulit buat kita untuk mengucap syukur. Benar tidak? Wah, kalau kita khawatir rasanya bagaimana? Kita rasanya cemas, kita rasanya takut, kita rasanya ada beban yang mengganjal di dalam hati kita. Bagaimana mungkin saya bisa bersyukur? Bagaimana mungkin saya bisa mengucapkan doa terima kasih dalam kondisi hati saya dan pikiran saya dipenuhi oleh kekhawatiran? Tetapi itu dinyatakan dalam firman Tuhan. Jadi mengapa kita harus mengucap syukur dalam doa-doa kita? Yang pertama, mengucap syukur atas apa yang Tuhan telah lakukan bagi kita, mengingatkan kita bahwa kebaikan dan kuasa Allah itu nyata dalam hidup kita. Pasti di antara Bapak Ibu Saudara pernah ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara juga pernah merasakan bagaimana Tuhan itu melepaskan kita dari kesusahan, dari kesulitan. Bagaimana kasih Tuhan itu sangat nyata kita rasakan. Pasti kita semua pernah mengalaminya ya. Pada saat kita mengucap syukur, kita mengingat lagi kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Bagaimana Dia menolong hidup kita. Bagaimana Dia menyembuhkan kita. Bagaimana kita dilepaskan dari kuasa setan, dari kuasa iblis. Bagaimana kita diselamatkan. Bagaimana kasih-Nya itu membebaskan kita dari kehidupan kita yang lama. Banyak pertolongan Tuhan, banyak kasih Tuhan yang sudah kita alami. Jadi pada waktu kita mengucap syukur, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan. Kita mengingat kembali bagaimana kuasa Tuhan itu dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 77 ayat 12 dikatakan begini. Ya Tuhan, aku mengingat yang telah Kau lakukan dahulu. Aku mengingat hal yang mengagumkan yang telah Kau lakukan dahulu. Jadi pada waktu kita mengucap syukur, ingatlah kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, mengapa kita harus tetap mengucap syukur meskipun kita khawatir? Mengucap syukur membuat fokus kita beralih dari kekhawatiran kepada pribadi Tuhan yang penuh kasih dan bertanggung jawab serta setia akan janji-janjinya.
Pada waktu kita khawatir, fokus kita kepada masalah kita, fokus kita kepada kecemasan kita, fokus kita kepada ketakutan kita. Tetapi pada waktu kita mengucap syukur, kita bisa memfokuskan pikiran kita, kita bisa mengalihkan perhatian kita, mengalihkan konsentrasi kita dari kekhawatiran kepada pribadi Tuhan, kepada karakter Tuhan yang penuh kasih, kepada kuasa Tuhan yang luar biasa, kepada Tuhan yang kita sembah yang maha dahsyat, maha kuasa, kepada Tuhan yang sanggup menolong kita, kepada Allah yang mempedulikan hidup kita. Ketika kita memfokuskan hati dan pikiran kita kepada Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita, kita akan merasa tidak khawatir, kita akan merasa tidak cemas. Karena apa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita, karena ada kuasa Tuhan yang menopang kita, karena ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 15 dikatakan demikian. Imam agung kita bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri. Hanya ia tidak berbuat dosa. Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang tidak turut merasakan apa yang kita rasakan. Firman Tuhan tadi katakan, dia merasakan kelemahan kita, dia merasakan kecemasan kita, dia merasakan kekhawatiran kita, ketakutan kita. Dia mengerti, dia tahu. Dia bukan Allah yang tidak mempedulikan kita. Jadi kalau kita memfokuskan kepada pribadi Tuhan, kita memfokuskan kepada kekuasaan Tuhan, kepada karakter Tuhan, kita akan lebih lagi bersemangat. Kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi cemas. Karena Tuhan itu Allah yang mempedulikan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus mengucap syukur pada saat kita khawatir? Mengucap syukur dapat membangkitkan iman kita, tetapi khawatir melemahkan iman. Ketika kita mengingat lagi kebaikan Tuhan, kita mengingat bagaimana Tuhan itu dahsyat dan ajaib dalam hidup kita. Kita melihat kuasa Tuhan yang ajaib dalam hidup kita. Kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar dalam kita. Iman kita dibangkitkan. Iman kita diteguhkan kembali. Tetapi pada saat kita khawatir, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang kecemas dalam hati kita juga melemahkan kita, melemahkan iman kita. Sehingga kemudian kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai meragukan karakter Tuhan, kita mulai meragukan pertolongan Tuhan, kita mulai meragukan kesanggupan Tuhan untuk menolong kita. Tetapi pada saat kita mengingat firman Tuhan, kita ingat kembali janji-janji Tuhan, iman kita dibangkitkan, iman lagi dikuatkan untuk tetap berdiri, untuk tetap kokoh. Kita pegang janji Tuhan yang tersedia, yang diberikan buat kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 27 dikatakan begini, siapa dari kalian yang dengan kekhawatirannya dapat memperpanjang umurnya biarpun sedikit? Ternyata kekhawatiran tidak menambah apapun yang baik dalam hidup kita. Justru kekhawatiran itu menjadi beban yang mungkin bisa mempengaruhi kesehatan kita, bisa mempengaruhi keputusan-keputusan kita, bisa mempengaruhi langkah-langkah kita. Tetapi pada saat kita bersyukur, percaya kepada Tuhan, ingat akan janji-janji Tuhan, ingat akan kebaikan Tuhan, kita memuji Tuhan, kita akan melihat Tuhan bekerja dan kuasanya dinyatakan dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 56 ayat 4 dikatakan begini, aku memuji Allah karena apa yang ia janjikan. Aku percaya kepadanya, maka aku tidak takut. Manusia tidak berdaya terhadap aku. Jadi pada saat kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan baru, kita mendapatkan semangat. Dan kuasa Tuhan itu dijanjikan. Karena dengan mengucap syukur, kita percaya, kita beriman kepada Tuhan yang luar biasa. Dan kita akan mengalami kuasa Tuhan yang ajaib. Jadi bagaimana pilihan kita? Kita tetap akan terus diliputi oleh kekhawatiran, atau kita memilih untuk bersyukur dan percaya kepada Tuhan. Pada hari ini saya berdoa kiranya Bapak Ibu Saudara memilih untuk percaya dan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.